Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Jako TV, Jagat Kopi TV. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan ini ada Mas Imam dan Mas Danar. Kebetulan ini juga mantan santri ya. Masih santri. Kalau santri ada mantannya nggak? Demisioner. Santri demisioner ini. Kebetulan saya juga pernah demisioner juga. Ya. Makanya kali ini kita duduk santai pakai sarung. Cuman tempatnya memang agak kapitalis sebenarnya ya. Makanya kemarin kita Mas, kalau menurut teman-teman saya di Jogja ya, kalau santri kok kumpulnya di kafe itu namanya santri borjuis. Santri borjuis. Jadi kita itu hari ini bisa dikatakan sebagai santri borjuis kan minimal gitu ya. Tapi masih tetap santri. Si santri. Cuman ada tambahan yang agak keren sedikit. Di Instagram rumahnya kita gawe. Oh iya ini malah jadi bahan nanti ya. Santri borjuis padahal secara kelas kayaknya cuman karena kita duduk di kafe kan seakan-akan gitu. Kebetulan kita juga ini lagi di Airin Cafe, tempatnya di Selang, Desa Selang. Intinya obrolan kali ini kalau kita ngobrolin agama kayak kurang pas. Suladab nanti. Ya, kalau kata Instagram kiai aja yang bicara agama ya. Enggak ada akhlak kan kita. Enggak ada akhlak. Sebelum ngobrol lebih panjang, ini Mas Imam ini dulunya pernah nyantri di salah satu pondok pesantren di Kebumen, di tempatnya Desa Sumberadi. Terkenalnya itu Desa Somalangu Ya, Somalangu. Pondok pesantren Al-Kahfi ya. Beliau selain pernah nyantri, dia juga akademisi, pernah kuliah di IAINU Kebumen, kemudian aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu PMII kebetulan. Dan kayaknya bukan kebetulan dan ketua itu aja. Iya. Kok kebetulan itu? Padahal sudah direncanakan itu. Ya. Wah ini bagi para kader PMI sudah. Karena beliau kan sudah ada divisionernya. Iya. Ini kemarin ini berarti beneran ini nggak kebetulan. Beneran dong. Masa nggak beneran kan? Sekarang menjadi ketua PMI cabang Kebumen. Ya. Dan satunya lagi Mas Danar ini juga teman nyantri saya dulu di pondok pesantren Al-Islah, pondok modern di Dorowati. Nah, yang sekarang jadi partner. Kalau bisnis kayaknya terlalu bukan bisnis ya, usaha lah ya, soalnya duit boleh recehan ya. Beliau juga mantan mahasiswa. Lulus alhamdulillah. Lulus SPD. Termasuk ini Jangan dikatakan gelarnya Mas, sudah cukup. Termasuk mahasiswa abadi ini karena Ikan ya Nore. mahasiswa abadi karena 8 tahun Pak. Dan 7 tahun alhamdulillah. 7 tahun ya, agak cepat. 14 ya? Iya, 14 meter. Akselerasi. Tapi yang mulur. Mungkin kita akan berbagi cerita sedikit. Mungkin pengalaman Mas Imam santri sekarang itu idealnya bagaimana itu? Santrinya atau apa ya? Ya peran santri. Peran santrinya. Peran santri. Di era milenial katanya ya. 4.0 ya. Ya, katanya udah 5.0 katanya. Iya, 5.0. Katanya ya. Ya kalau melihat hari ini ya peran santri di era milenial atau di berbagai sering forum mengatakan revolusi 4.0 itu ya. Sekarang kita sendiri itu belum menelaah secara jauh apa itu 4.0 itu sebenarnya. Nah kalau melihat hari ini, melihat potensi santri, dan saya meyakini dari awal saya nyantri dan alhamdulillah sampai kemarin saya izin untuk di rumah, santri itu mempunyai peranan yang lebih dibanding kategori orang umum pada umumnya gitu. Jadi kalau teman-teman di pesantren kita diajarkan memang tidak hanya satu titik bidang tertentu.
Dan saya meyakini satu-satunya tempat yang memang multidimensi katakan itu hanya di pondok pesantren. Santri memang tidak hanya sekedar dituntut untuk belajar mengaji, karena kan pikiran orang-orang itu mengatakan santri ya yang tidak mengambah dunia pesantren. Jadi menilai santri itu ya harus seakan-akan itu seperti malaikat, nggak boleh dosa, nggak boleh bikin kesalahan, ya harus benar terus seperti itu kan. Padahal santri ya seperti ya mereka semua. Padahal santri kadang juga tidak berakhlak ya. Iya, kadang nggak ada akhlak. Kadang nggak ada akhlak. Ya nanti saya ya ada akhlak, cuman tidak terlalu menyombongkan diri seperti itu. Kalau santri hari ini, kalau saya melihat perkembangan dunia digital yang semakin canggih ya, santri itu dituntut untuk aktif bersosial media terutama. Sekarang kan memang banyak konten-konten Islami yang konten bagi ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu konten-konten radikal. Sedikit-sedikit mengutarakan istilah kafir, salah, ini bid'ah, ini salah, dan seakan-akan semua kegiatan yang kita lakukan itu semua salah. Nah itu yang menjadi tugas santri hari ini, apalagi sekarang santri dirumahkan semua kan mayoritas. Dan semua santri sekarang pegang gadget semua. Dan saatnya santri-santri hari ini tidak hanya sekedar baper, bikin story yang lebay-lebay, tapi sudah mulai memberikan konten-konten yang produktif. Tidak hanya menjadi penikmat konten. Ya, tidak hanya menjadi penikmat konten. Konten kreator ya konten istilahnya. Kreator sekarang minimal. Kalau YouTuber ya. Kalau dulu kan mungkin awal-awalan mungkin adanya media sosial, santri masih lebih dikit tidak masalah. Tapi untuk hari ini ya kita semaksimal mungkin sebagai salah satu kaum yang terdidik apalagi dalam basic agama bisa memberikan kontribusi yang positif dengan nilai-nilai edukasi yang positif juga hari ini di media sosial terutama. Kemudian juga beberapa kali karena kebetulan juga saya di pesantren dibilang nakal sebenarnya nggak nakal, dibilang beling ya nggak beling banget lah, dibilang koplak ya nggak koplak banget. Santri koplak ya, cuman memang kalau saya dulu dilalah kalau kebetulan geng saya di pesantren. Kalau di pesantren kan biasanya kan geng-geng itu mas, geng daerah, geng pecinta komunitas, itu macam-macam lah. Macam-macam ada geng yang suka. Semuanya ada. Ibaratnya di pesantren itu memang semuanya ada ya. Ada yang suka bola, ada yang suka bola. Reggae pun juga ada. Bahkan juga dulu awal-awal saya nyantri itu ada teman saya ketua komunitas reggae Kebumen, namanya Mas Walid dulu. Dan itu sangat lucu sebenarnya. Dia itu memberikan warna di kalangan penggemar reggae, dia itu santri. Jadi aktivitas reggae ya musik reggae, cuman tetap menerapkan nilai-nilai kepesantrenan. Itu yang menarik di pesantren di hari ini. Kalau Mas Imam ini kan ibaratnya kalau Semelangu ya, katakanlah terkenalnya kan Semelangu. Itu kan mungkin secara sistem pesantren itu masih salaf ya. Kalau sistem pesantren sudah mulai ke arah modern mungkin ya. Salaf semi modern mungkin. Kalau Mas Danar ini basic modern ya. Iya, kalau basicnya ini mah pesantren modern. Temennya Mas Ro. Iya. Nah, dulu pernah nyantri di mana? Di Pondok Pesantren Modern Al-Islah sama Al-Kamal lah, yang Al-Kamal Pak Azam. Al-Kamal ya, Pak Azam. Kuarasan. Yang notabene-nya orang akademisi ya. Iya. Induknya itu dari sistem gontor ya, pondok pesantren. Ngabar Wali Songo. Oh, lebih ke kalau yang Al-Kamal lebih ke kalau Al-Kamal lebih ke ngabar ya. Nah, ini kalau tadi kan sudah disampaikan pendapat Mas Imam, kalau pendapat Mas Danar ini bagaimana terkait katakanlah peran santri ke depannya terutama setelah lulus dari pesantren gitu ya. Ya, yang jelas peran santri sekarang yang sudah dikatakan sama Mas Imam tadi itu kan santri sekarang itu banyak yang dipulangkan atau dirumahkan. Setidaknya bisa memberikan angin segar maksudnya itu adalah di tengah milenial yang memang sekarang itu seolah-olah lupa terahnya sebagai influencer. Sebenarnya santri itu bisa dikatakan influencer juga. Harus punya pengaruh teman-teman yang bukan santri ya. Iya. Ketika pulang harapannya seperti itu ya. Dan itu harus punya pakem sendiri. Nggak boleh kemudian santri itu kemudian ikut-ikut yang pulang-pulang itu ikut-ikut sama orang-orang yang di rumah gitu, yang notabene memang bukan pure santri gitu. Jadi peran santri itu memang penting untuk ini loh, cara
bersosialisasi di pondok seperti ini. Walaupun mungkin itu tidak semuanya bisa diterapkan. Karena memang ya caranya wong abangan ya. Iya. Dicampuri seperti itu kan mungkin agak sensitif. Tidak semua menerima. Gitu loh. Kita pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita terus ikut-ikut. Kita harus punya pakem sendiri. Harus punya prinsip sendiri. Bukan malah kadang kan beberapa santri ketika pulang malahan kayaknya jaga jarak dengan temannya dulu, teman kecilnya ya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Harusnya malah tetap serawung, tetap bergaul. Siapa saja pokoknya, entah itu mungkin yang dulu temannya itu nakal, misalnya sekarang mungkin tambah nakal, nggak apa-apa, tetap diserawungi gitu. Diserawungi. Ya, jadi jangan itu semakin kesini semakin nakal, nggak usah dikancani lah, jangan seperti itu. Jadi ya walaupun teman-temannya itu banyak sekali yang nakal atau yang memang jauh dari kehidupannya di pondok itu, ketika sehari itu pulang itu tetap jangan terus ditinggalkan. Iya, tetap harus bermasyarakat apapun itu, karena nantinya santri itu juga bakal terjun ke masyarakat juga. Kalau bukan sekarang waktu yang memang kebetulan lagi dipulangkan karena wabah pandemi ini, itu kan kesempatan mereka buat beradaptasi, belajar beradaptasi kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya gitu. Tapi ada lagi Mas, kelebihan santri itu yang saya rasakan benar ya, tentang saya itu adalah santri itu adaptif sebenarnya. Di setiap orang kagetan, ya orang gumunan, ya biasa bae sebenarnya. Ketika bertemu dengan orang asing, ya karena di pesantren bertemu dengan ribuan santri, berbeda daerah, berbeda macam perilaku. Mereka sudah mulai menyesuaikan. Ya, betul. Jadi ketika pulang sampai rumah ya anak pondok ya wis ana gitu. Jadi pondok itu sudah ada. Di pondok sudah pernah mengalami permasalahan dan tahu bagaimana cara memberikan solusi sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Apalagi kok ini terutama juga paling penting santri-santri organisatoris. Dan saya kira santri-santri yang organisatoris itu sangat berbeda dengan santri pada umumnya. Itu jelas. Makanya beberapa di pesantren saya khususnya itu ada organisasi intra pesantren. OSIP kalau yang ibaratnya untuk pembelajaran santri di organisasi. Bagaimana cara berorganisasi ya. Kalau sekolahnya kan OSIS, kalau itu OSIP, organisasi santri intra pesantren. Dan kemudian juga saya mengajak teman-teman pengurus, mungkin ada nanti lihat video ini ya. Kita memberikan edukasi kepada santri-santri tidak hanya sekedar monoton kegiatan harian seperti rutinitas santri, tapi hari ini santri sudah mulai dilihatkan dengan era kerjasama yang benar kerjasama. Ya mereka bisa melakukan itu hanya ada di dunia organisasi. Makanya sangat beda pesantren yang memang bermanajemen organisasi dengan ya pada umumnya santren itu pasti berbeda. Makanya saya mengajak teman-teman pengurus terutama, ya udah ada IPNU, ada IPPNU, masukkan aja mereka tempat mereka untuk belajar. Dan pastinya orang yang berorganisasi, terutama santri yang berorganisasi atau tidak, itu sangat berbeda. Sangat berbeda dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi santri, apalagi untuk pesantrennya. Karena saya merasakan betul di pondok dibenturkan berbagai permasalahan karena di dunia organisasi ya, selain memang melatih skill berpikir, kebijakan, ya santri memang tepat. Dan satu-satunya menjadi nilai lebih adalah ya mondok, ya sekolah, berorganisasi. Itu menurut saya paket komplit lah, dan insya Allah ketika semua itu bisa khatam, katakan khatam sesuai dengan porsinya, insya Allah dengan apapun yang terjadi nggak terlalu gumunan. Ya, walaupun mungkin ada beberapa tahun kita dilematis lah, rampung mondok, Bali, pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Seolah-olah terasa asing ketika kita baru pulang dari pondok, dari pesantren, dari pondok, dari pesantren itu seolah-olah kita ya termasuk minoritas. Ada jarak. Minoritas maksudnya. Kayak zaman sekarang itu kan kalau kita lihat orang yang nggak pakai masker itu seolah-olah dia itu kayak bajingan di tengah-tengah orang yang alim gitu. Kita dilihatin kita normal, kita sehat gitu loh. Tapi ketika kita tidak pakai masker, seolah-olah kita bajingan. Kita wah ini beda sendiri. Yang lain
menggunakan protokol kesehatan dengan benar, pakai masker, terus cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, itu kan memang taat ke pemerintah ya, anjuran pemerintah. Nah ini kebetulan ada yang nggak pakai masker gitu kan. itu tugas Satgas Covid sekarang itu memang seperti itu. Caranya ayolah ngelus sing burung pada mau masker aja balengan. Ada lagi satu lagi nih Mas yang paling saya rasakan ya pasca saya, karena kebetulan saya juga orang asli Kebumen. Kalau santri di rumah itu bukan karena kita dijauhkan karena saya ngalimnya atau tidak, tapi kita itu dilematisnya adalah prasangka baik orang melihat. Betul. Itu yang kadang kita yang jadi beban moral ya. Ya kayak bermoral gitulah ya. Iya. Apalagi kalau daerah saya misalkan, wis ayo pondokan, kuliah S2, karena keten seakan-akan bayangan orang yang melihat kan, wah. Makanya kadang kita di rumah ki bingung. Ya paling kan pol-polnya kan cas santri apa yang tahlil, berjenjen, MC, sambutan, kiro kan umumnya di desa seperti itu udah cukup kan sebenarnya. Cuman kan asumsi masyarakat yang kadang dikatakan bukan berlebihan ya, tapi harapan mungkin ya, harapan dari masyarakat melihat ada santri, kemudian memang secara akademik dia itu juga aktif akademik karena pasti berbeda dengan muda-muda di desa. Itu yang diharapkan oleh masyarakat ketika ada tetangga atau masyarakat sekitar yang menyantri bisa memberikan kontribusi yang lebih, itu yang jelas. Makanya kadang dibanding-bandingkan, lu mondok kayak imam, mondok kayak A, mondok kayak A, seakan-akan ki apa ya? Menjadi barometer. Iya. Malu ya, sebenarnya. Arab positif salah. Iya, seperti disebutkan tadi Mas Imam, memang benar-benar adaptasi santri itu wis ora umum. Dalam arti udah nggak kayak orang umum. Kalau Mas Ama itu awalnya kalau dari Mesir ya Mas ya. Dari Yaman. Oh Yaman. Pulang dari Yaman gimana Mas? Apakah kan operator Arab? Iya. Tentunya belum pasti lebih menegangkan. Iya. Yang jelas lebih Kalau expert saya pribadi itu nyantri karena dipaksa. awalnya dipaksa. Sejarahnya karena dipaksa, karena memang lingkungan sekitar saya itu ya menurut orang tua saya kurang bagus lah. Gak ada akhlak. Kurang bagus sehingga akhirnya saya dipondokan. Ya dipondokan waktu itu ya manut saja. Tapi kemudian setelah pulang dari pesantren ya seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Danar ini, ya memang ada beban moral ketika ternyata dunia pesantren dengan dunia di luar pesantren itu sangat berbeda. Yang dimana di pesantren kita diajarkan adab, diajarkan bagaimana berperilaku sopan, walaupun di budaya kita juga diajarkan, cuman kalau di pesantren lebih ya, karena ininya agama ya, bukan hanya budaya. Dia sempat kaget, minder gitu loh, kaget ketika pulang, canggung ya. Ada ya mungkin ada, kalau bahasa sekarang istilahnya dibully atau apa. Santri ngalem ya. Tapi alamnya kayak ngenyek. Iya. Beda tipis soal ngalem, kalau ngenyek hampir beda tipis. Tapi akhirnya kesini juga biasa saja ya. Cuman memang secara penampilan memang saya kemana-mana pakai sarung. Kadang mulane jane izin juga ketika dipanggil Gus atau apa. Padahal bukan anak kiai, bukan siapa-siapa. Tapi saya sendiri dolan ya kadang pakai celana pendek, tapi seringnya pakai sarung. Jadi kalau saya pakai sarung itu sekarang tidak menjadi cara ketika ngobrol dengan ya wong dalan, wong umum itu ya sarungan. Awal-awalnya saya digojlok juga, wah bersunat apa. Tapi kira-kira dari sama Mas Damar sama gak sih, misalkan nang omah sarungan ya. Bocah podok sarungan bae sanan ngapa tiket celanaan. Bocah podok celanaan pendek. Ada. Karepe kepriwe. Iya, kadang yang jadi dilema seperti itu. Salah. Sing bener kepriwe. Sing bener kepriwe. Akhirnya celana pendek kan karpejian. Bagi saya sarung itu sebagai pengikat. Saya pernah lihat di media sosial nasihat seorang kiai itu bahwa kamu kalau pulang ya tetap sarungan karena sarung memang identiknya di Indonesia ya pakaian khas santri.
Tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak kebablasan. Ya, kebablasan hilang santri nih gitu loh. Ketika kita pakai sarung ini ya, sarung ini dewek Arab mengkoplak atau kemana itu ketika ada niatnya jahat atau berbuat yang Isin di luar koridor santri itu akan izin sendiri. Ya iya masa Izin sarungan izin kok. sendiri dengan sarung ini. Iya, udah sarungan kok ke tempat karaoke misalnya. Maksudnya orang pas temen nih kan. Coba ada keuntungannya juga. Coba bayangkan sekarang kalau di bulan puasa ini ya, kita siang-siang pergi ke, kalau di Kebumen yang terkenal koplak ya. Koplak ya. Wong di Kebumen kalau ke koplak di bulan Ramadan itu orang berpikir negatif pasti. ya identik mokel. Iya. Nah, kalau kita pakai sarung ke koplak, ya ora mungkin masa Ya, sarungan Arab medot puasa itu. Kurang lebih seperti itu kalau saya. Jadi saya sendiri pun ya sempat bimbang juga bahwa karena di pesantren kita diajarkan untuk katakanlah mengajar ya, menularkan ilmu, mendidik. Nah, ini yang menjadi kegundahan mungkin terutama pribadi saya dan beberapa teman yang biasa saya obrol bahwa beli pondok kok orang mulang gitu loh. Seakan-akan harus jadi santri itu ya beli kudu mulang ngaji, kudu mulang Quran, kitab atau dan sebagainya. Nah, itu sempat menjadi kegundahan saya, akan tetapi setelah saya pikir-pikir bahwa mengajar atau memberi manfaat, menularkan ilmu itu tidak hanya lewat media Santri ngaji. Tapi masih banyak cara-cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi santri yang bermanfaat. Mengedukasi. Ya kalau saya sendiri ini di luar ini santri ya. Saya sendiri memilih jalur jualan atau dagang online. Yang dimana saya niatkan di situ ya untuk tidak hanya mencari duit ya, tapi saya berbagi dengan customer dan saya sistem jualan saya kan pakai reseller ya. Saya berbagi hasil dengan para reseller saya. Kemudian saya bisa mengajarkan trik bagaimana jualan yang katakanlah bisa laris gitu. Itu menurut saya adalah bagian dari ngaji. Ya, implementasi menjalankan juga ya. apa yang diperintahkan oleh kiai, itu memberi manfaat. Padahal di pesantren nggak ada dari dagang. Tapi karena mungkin salah satu keberkahan ya kalau di pesantren kan dikit klaim berkah gitu ya. Ya ini termasuk salah satu Ziyadatul khair ya. Ya itu emang uniknya juga. Kalau betul memang kalau hari ini saya kan memang ya suka online lah ya Mas ya. Sama-sama juga paham karena beberapa saya bikin komunitas digital, kemudian juga aktif di medsos, apalagi juga aktif di beberapa dan mencari titik yang katanya kaum milenial dan saat itu juga kaum milenial sama aja. Bagaimana mendapatkan jeri-jeri pundi uang di media sosial. Dapat cuan lah minimal buat beli rokok gitu kan. Nah itu yang memang ya mungkin itu salah satu inovasi yang bisa dikembangkan kaum milenial. Orang-orang sepuh kayaknya enggak terlalu lah. Ya ini mungkin sedikit tentang pesantren ya karena kita nostalgia ya. Nostalgia. Nah, ini yang menarik. Tidak banyak di dunia pesantren itu yang setelah mungkin kalau sekarang sudah banyak ya, tapi banyaknya pun mungkin angkanya masih dikatakan sangat sedikit ya. Seorang santri yang kemudian kuliah masuk ke jenjang pendidikan umum, kemudian menjadi menjadi aktivis ya. Ini Mas Iman kan aktivis ya, kayaknya. Ini kalau Mas Imam pribadi awalnya bagaimana? Memang ini diperintah oleh kiai atau memang suka berorganisasi atau bagaimana? Kalau ini cerita jujur ini sangat unik dan sangat berbeda. Cuma ini nggak terlalu banyak ya. Jadi awalnya itu memang jadi setelah selesai SMK sekolah, saya tuh dapat dawuh sama pondok sama Pak Yai, Bu Nyai,
suruh dari kantin waktu itu. Saya selama 3 tahun di kantin, jadi sekolah di kantin, bantu secara perekonomian dapur kantin dulu. Kemudian selesai SMK, saya pernah berhenti 1 tahun untuk menjenjang pendidikan selesai. Kemudian setelah itu memang saya itu punya rencana, soalnya pokoknya saya harus kuliah. Dan dulu rencananya di Jogja, cuman karena kemudian matur sama Bu Nyai, kepingin kuliah, tapi dahulunya suruh kuliah di Kebumen. Kebumen Ya, saja. laki-laki santri ya, kita kelepuh ini berkah, ini yang terbaik gitu. Kemudian awalnya kuliah ya seperti umumnya santri kuliah, tentunya sangat berbeda dengan mereka-mereka yang enggak di pesantren kemudian kuliah. Lah pada waktu itu awal-awalnya ya kita biasa kuliah. Dari pagi ngaji, makan, mandi, kuliah, pulang sampai jam 1, jam 2, pulang sampai pesantren, madrasahan, malam ngaji, tidur, itu terus rutinitas. Kemudian karena memang saya dari kecil, dari dari SD itu memang suka organisasi, karena beberapa kali saya ikut kegiatan. Kalau dulu di SD kan pramukanan gitu ya, pramuka dari tingkat SD. Kebetulan saya dari SD sampai SMK itu saya ketua pramuka terus. Dan kebetulan Memang juga sudah dari mendarah kecil daging gitu ya, sudah senang dengan organisasi ya. Dari SD kemudian MTS saya juga ketua pramuka, dan di SMK juga saya ketua pramuka, dan beberapa dan di SMA SMP pun juga pernah menjadi ketua OSIS waktu itu. Kemudian di SMK pasca kuliah karena memang saya suka organisasi dan salah satu hobi saya itu futsal. Akhirnya pertama kali saya masuk di kampus saya suka UKM futsal dulu, UKM olahraga. Waktu di UKM olahraga ya aktif main futsal, kumpul, dan kemudian dikenalkanlah saya dengan organisasi yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dulu yang mengenalkan pertama kali itu adalah Gus saya kebetulan, karena beliau itu juga aktivis di Jogja, mengenalkan PMI ini loh, kamu ikut PMI aja, waktunya itu. Jadi doktrinasi dari teman-teman senior pada waktu itu nggak terlalu mempan sebenarnya, karena juga dulu terhalangkan di pesantren, susah keluar, kok harus banyak kegiatan waktu itu. Tapi kemudian di Gus saya diajarkan loh organisasi PMI seperti ini, aktivitas seperti ini, dan saya meyakini bahwa PMI itu adalah satu organisasi yang benar-benar baik gitu loh. Pada waktu saya meyakini PMI itu baik, dan akhirnya saya bergabung PMI pada tahun 2015 pada waktu itu. Mapaba pada waktu itu ketua cabangnya masih Mas Sobir, kemudian Mas Agus aktif, dan tentunya sangat unik sebenarnya kalau di pesantren waktu itu. Jadi banyak jam-jam tertentu di pesantren yang harus sering izin, kemudian keluar pesantren, itu kegiatan rutinitas seperti itu. Dan tentunya karena kita di pesantren ya tentunya ada pro dan kontra terus, pro dan kontra karena ada benar, ada kurang benarnya. Itu berkelanjutan terus sampai kemudian saya aktif di beberapa organisasi komunitas. Saya mendirikan beberapa komunitas yang memang saya suka sendiri komunitas. Sampai hari ini kemudian saya masih aktif di PMI, dan bukan kebetulan, memang ada niatan saya ikut berkontribusi di PMI melalui jalur ketua, dan alhamdulillah terpilih. Ya tentunya menjadi satu kesempatan bagi saya untuk bisa berkontribusi khususnya di NU ya, karena PMI mungkin mau tidak mau harus diakui bahwa PMI itu adalah salah satu responden yang memang bibit-bibit dari Nahdlatul Ulama sebenarnya. Kayak Pak Said Agil Siroj, kemudian banyaklah orang-orang yang memang terlahir dari PMI lah. Semenjak itulah saya meyakini bahwasanya berorganisasi di PMI itu adalah organisasi yang memang ijabah dari guru, kemudian dari orang tua juga saya mendukung, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif di PMI. Mungkin itu sih ya, organisasi yang memang di pesantren. Kemudian semangat saya berorganisasi saya ajarkan, saya tularkan ke adik-adik saya di pesantren. Kemudian saya membentuk organisasi intra pesantren itu tadi OSIP, saya memasukkan IPNU, IPPNU, saya memberikan nilai yang berbeda di pesantren. Santri itu harus organisatoris, nggak hanya sekedar santri pinter ngaji, itu hal yang biasa, mainstream lah saya katakan. Ngaji lupa lah balik ke pondok masih kita penting wajar. Tapi bagaimana santri pulang di rumah mampu memberikan kontribusi yang sifatnya di rumah itu adalah bukan seremoni tapi bersifat sengkuyungan. Makanya beberapa kali alhamdulillah saya di rumah pun juga selalu berkontribusi ya di garis pertama tentang aktivitas kegiatan-kegiatan kepemudaan, ikut andil. Makanya saya sangat berharap teman-teman santri di pondok pesantren manapun nggak harus santri keluar dari pesantren untuk mengikuti organisasi, tapi
bisa dibangun di internal pesantren sendiri. Itu yang perlu teman-teman santri pengurus terutama di Kebumen, karena saya juga pernah pengurus dan pernah beberapa kali mengadakan event pesantren expo dan saya kenal dengan beberapa pengurus-pengurus. Saya ajak, cuman kan lagi-lagi yang belum selesai itu adalah kultur pesantren. Dan kita tidak mungkin bisa merubah langsung terus gitu kan. Harus ada perlahan-lahan, harus mulai mengenalkan. Karena di pesantren ya mau tidak mau apa yang disampaikan guru, Pak Yai itu menjadi paling mentok lah gitu ya. Tapi saya kira untuk Pak Kiaiku saya sendiri di Semelangu memberikan kebebasan pada santri. Silakan punya inovasi apapun diaturkan. Selama itu baik, selama itu progres, selama itu memberi manfaat kepada santri, pasti diakan. Nah, makanya setelah saya berkonsep seperti itu, diijabahi terus monggo. Sementing tidak mengurangi jam kegiatan. Nah, akhirnya kita memanfaat teman-teman yang sekolah, yuk gabung di organisasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun mereka masih aktif. Dan melalui jalur itulah kita itu bisa memberikan nilai-nilai organisasi, apalagi di rumah sekarang ya. Grup WhatsApp rame, ngobrol rame, kan lebih menarik, santri kumpul diskusi kan, rasanya itu kan menarik. Mungkin begini juga Mas Ibam, terkadang ya karena kekurangan dunia pesantren terkait dengan organisasi, birokrasi, kadang juga menjadi hambatan bagi pemerintah ketika ada tawaran-tawaran bantuan. Ya. Karena saya beberapa kali juga pernah dan gagal. Pernah dengar ya. Oh, pernah dengar. Iya. Dari kebetulan orang tua saya juga kerja di Depak ya. Ya kita sering ngobrol. Beberapa kali ada tawaran dari Depak, dari pemerintah. Tapi ketika tawaran itu diajukan, ya, karena keterbatasan pesantren itu tidak bisa birokrasi, akhirnya terbuang sia-sia gitu loh. Apalagi sekarang kan sudah ada UU tentang pesantren gitu ya. Mungkin tepat juga untuk para santri harus lebih mengenal tentang organisasi, tentang birokrasi, terus ya mungkin kuliah juga ya. Idealnya idealnya seperti itu ke depannya ya. Tapi ya lagi-lagi ya jangan sampai semua seperti itu juga. Karena misalkan ini diiyakan pun seakan capok sepondok harus organisasi yang tidak juga. Dan saya yakin mereka yang hari ini dan akan berproses di organisasi, mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak mungkin ujuk-ujuk, tidak mungkin. Karena saya meyakini orang-orang yang hari ini terjun di organisasi apalagi di pesantren, itu mereka itu orang-orang pilihan. Bahkan di kepengurusan pun sekaligus pasti itu menjadi orang-orang pilihan. Dan sudah di lauhul mahfuz catat. Terus kayak pondok, kayak lurah, kayak keamanan. Itu sebenarnya sudah, cuman itu kan memang kultur ya. Mau tidak mau harus ada lurah, ada sekretaris. Tapi lagi-lagi kita lebih ke terjun ke bawah. Mereka yang masih sekolah kita berdayakan di organisasi. Selain mereka dapatkan di sekolah masing-masing atau formal atau di sekolah di pesantrennya sendiri, tapi ada nilai lebih karena keseharian mereka itu di pesantren. Mau tidak mau ya harus melakukan. Dan yang paling penting saya meyakini santri yang ikut berorganisasi tentu berbeda perilakunya di pesantren. Saya yakin karena pertama izin. Lo kayak baca kader Ibnu kok nang pondok atau ngaji izin. Dan saya tuh benar-benar mengalami santri isu gangel. Tapi ngerti dhewe iki pengurus Ibnu izin diuke tangi. Ya butangnya memang dia kan ini tangi itu loh. Dan menjadi nilai plus sebenarnya bagi teman-teman pengurus. Ya, saatnya sadarkan mereka jiwa leader dengan adanya organisasi, kemudian ikut membantu kontribusi di kepengurusan sebagai second pengurus. Kalau di pesantren saya namanya second pengurus. Ketika pengurus memang sibuk dengan aktivitasnya, masih ada second pengurus yang nanti membantu ngubragi lah minimal kalau di pesantrennya. Itu yang mungkin menarik. Dan saya pun juga berkata sama dari Al-Islah yang tadi sampaikan. Saya kan suka sama Mas Masro. Ya saya betul lah. Ada yang memang setiap pesantren kan punya tipikal berbeda-beda ya. Punya beda-beda dan saya yakin di Kebun itu macam-macam jenis lah. Dan mulai beberapa kali bertemu dengan pengurus, sekarang sudah mulai go literasi digital sebenarnya. Makanya kayak misalkan media sosial di pesantren di Kebun sudah mulai aktif. Sudah ada mulai WhatsApp, kemudian ada anggapan di pesantren tidak bawa HP sekarang sudah muncul boleh dengan beberapa persyaratan. Ya saya kira juga penting bahwa mau tidak mau itu Mas. Mungkin kedepannya juga ya ini wewenang kiai ya yang menjadi pengasuh pondok pesantren
kalau saya pribadi itu untuk kedepannya memang pesantren itu juga santrinya katakanlah wajib gitu mungkin. Nah, wajib dengan memegang gadget. Mungkin ada aturan-aturan, mungkin hanya 1 jam atau 2 jam biar informasi itu tidak terlalu ketinggalan gitu loh. Karena kita tahu sendiri lah zaman era ini semuanya sudah pakai gadget digital semua ya. Informasi begitu cepat masuk. Ketika santri itu nanti pelan menerima informasi setelah keluar dari pesantren juga nanti kaku sama informasi kaku gitu loh. Untuk adaptasi mungkin lebih lambat dibanding kurang up to date lah ya, era sebelumnya gitu. Ya, sebelum kita tutup acara ini saya minta 1 kata dari Mas Imam dan Mas Danar terkait santri. Ya, 1 kata untuk santri Mas Imam. Produktif ya. Mas Danar, 1 kata untuk santri. Harus jadi influencer. Ya, oke. Harus banyak follower. Ya. Influencer ya. Santri influencer. Influencer. Ya, oke. Dan mau kalah sama Tirta.